Teman-teman, hari ini saya akan membawakan materi tentang microcontroller. Saya ingin membahas tentang silabus. Pengertian apa itu microcontroller? Microcontroller adalah sebuah komponen kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC, dalam kurung integrated circuit, dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, dalam kurung CPU, memori atau RAM, dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendalian mikro yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan microcontroller, ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin, mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Selanjutnya ada penggunaan microcontroller. Ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain, apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur microcontroller. Ini kalian bisa lihat. Selanjutnya untuk penjelasan utamanya, yang pertama adalah CPU. CPU itu adalah otak microcontroller. Jadi CPU ini bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkannya jadi dekode, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau dilakukan oleh dekode oleh CPU tersebut. Yang kedua ada memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam microcontroller sama seperti microprocessor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah microcontroller biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Yang ketiga ada port input atau output paralel. Port atau input paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input output lainnya seperti microcontroller. Yang keempat ada port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dan peripheral lainnya seperti port paralel. Yang kelima ada pengatur waktu dan penghitung atau bahasa Inggrisnya timer and counter. Timer and counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari microcontroller. Microcontroller mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu, timer, dan penghitung counter menyediakan semua fungsi pengatur waktu dan penghitung di dalam microcontroller. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pengembangan pulsa, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Selanjutnya ada analog to digital convert atau pengkonversi analog ke digital ADC. Converter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam converter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat dilakukan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Yang ketujuh ada digital to analog converter atau pengkonversi digital ke analog, DAC. DAC melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog, jadi kebalikannya dia ini. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada kontrol interupsi atau interrupt control. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal, diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan instruksi interrupt selama pemrograman. Yang kesembilan, blok fungsi khusus atau special function block. Beberapa microcontroller yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya robotik. Misalnya sistem robotik, pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut, yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan microcontroller itu, yang pertama keunggulannya itu, microcontroller bertindak
sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Yang kedua, dapat mengurangi beban biaya. Ini kemudian sederhana, kemudian mudah menghubungkan program ROM, dan waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi cenderung rendah. Sedangkan kekurangannya itu, mikrokontroler itu memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Ini hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro atau peralatan yang kecil. Kemudian tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Jadi itu saja penjelasan tentang mikrokontroler. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang baik, untuk selanjutnya ini saya akan membahas tentang tren dan interface mikrokontroler dan robotika. Jadi ada sebuah tren industri 4.0 elektronika dengan TI. Jadi ini kalian bisa lihat tren pertama itu ada Internet of Things atau IoT. Kemudian yang kedua ada kecerdasan buatan AI. Yang ketiga ada 5G dan teknologi komunikasi canggih. Yang keempat ada Big Data. Kelima ada otomatisasi dan robotika industri. Dan 6, 7, 8, 9, 10-nya kalian bisa baca saja. Ini kalian bisa baca saja. Kemudian jadi SKKNI programmer memiliki salah satu subkompetensi yaitu pemrogramer embedded atau orang yang mampu melakukan pemrograman dan penyelesaian program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk keperluan industri. Dalam sebuah developer aplikasi embedded dan kontrol, sistem kontrol robotika instrumen, monitoring PDA, aplikasi SMS, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengusaha aplikasi elektronika. Ada juga penelitian aplikasi embedded dan kontrol. Lalu ada engineer atau teknisi profesional. Jadi menggunakan software Visual Basic, .NET, C++, atau Visual C, Sharp, Java, Assembly, dan lain-lain. Jadi peluang karir di bidang TI berdasarkan itu. Jadi ini adalah peluang karirnya TI atau teknik informatika. Selanjutnya untuk software, ini kalian bisa baca softwarenya. Ada Assembly, C++, dan lain-lain. Ke sini. Untuk hardwarenya, pemrograman dan interface mikrokontroler dan PLC, teknologi GSM dan CMDA. Selanjutnya ini ada bidang elektronika saat ini. Kalian bisa lihat. Sini terdapat sensor, analog, digital, interfacing, mikrokontroler, dan penguat operasional. Jadi seperti ini bidang elektronika saat ini. Rata-rata itu mempunyai analog, sensor, digital, interfacing, dan mikrokontroler. Mengapa mikrokontroler? Jadi chips teknologi yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem, dan di dalamnya umumnya sudah mencakup ada CPU, RAM, ROM, EEPROM, input dan output, serta timer. Mengapa itu harus mikrokontroler? Karena dimungkinkan membangun aplikasi single chip atau aplikasi dengan hanya satu buah chip. Jadi ini ada contoh untuk mikrokontroler umum. Bisa dilihat ada Motorola, Atmel, jenis-jenisnya, ada Renesas, Maxim, Bassystem, dan PIC. Kemudian ada berbagai mikrokontroler. Yang pertama ada mikrokontroler Atmel seperti 89C5, 89S51, dan lain-lain. Kemudian ada mikrokontroler PIC seperti contohnya 16C84A atau 16C628, dan lain-lain. Kemudian ada mikrokontroler Bassystem, contohnya seperti BS1, BS2, BS2X. Kemudian ada mikrokontroler Maxim, itu seperti
0C400. Kemudian microcontroller Motorola, contohnya E68HC11 dan E6800. Selanjutnya ada microcontroller Renesas, yaitu contohnya M16C atau 60 dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi microcontroller seperti robotika, remote system, industri kontrol alat over SMS, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player, dan antarmuka PC. Jadi pertimbangan untuk memilih microcontroller ini ketersediaan IC dan pemrogramer, harga, banyak penggunaan di lingkungan Anda, dan mendukung ADC. Kemudian ini ada microcontroller AVR atau Atmega 835. Ini kalian bisa baca saja ini untuk strukturnya. Jadi Atmega 835 ini merupakan salah satu keluarga AVR 8 bit RISC dengan arsitektur Harvard, memisahkan bus untuk instruksi dan data. Microcontroller ini banyak digunakan dalam sistem embedded karena kehandalannya dan kemampuan untuk diintegrasi dengan berbagai perangkat input dan output. Fitur utamanya ini kalian bisa baca di sini. Dan ini bentuknya. Selanjutnya ada arsitektur CPU AVR. Kalian bisa lihat juga dari pause. Lalu ada perbandingan microcontroller Atmel. Ini ada perbandingannya di sini. Perbandingan antara Atmel ini. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang pertama itu seperti sistem monitoring suhu dan kelembapan. Jadi dia ini menggunakan ESP atau Arduino. Kalian bisa baca saja di sini untuk studi kasusnya kalau mau baca. Selanjutnya ada MINSYS microcontroller start 3. Ini kalian bisa baca saja ini. Selanjutnya adalah pengubah analog ke digital, yaitu ADC bus. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya ada dasar kendali. Dasar kendalinya seperti ini. Dan ada juga operasi pulsa. Selanjutnya ada fungsinya, fungsi dari bus. Kemudian ini adalah bentuk dari display LCD. Seperti ini bentuknya. Kemudian ini ada desain robot sederhana. Seperti dari sensor kanan itu menggunakan driver motor di sisi kanan sehingga motor ke kanan. Sedangkan sensor kiri itu driver motor di sisi kiri sehingga motor ke kiri. Selanjutnya ini ada desain robot, ada sensor api, sensor cahaya, sensor suara, dan sensor jarak. Kalian bisa baca saja ini. Selanjutnya ada implementasi AVR pada robot, seperti ini bentuknya. Dan selanjutnya penerapan pada robot. Ini adalah sebuah penerapannya pada robot. Dan ini adalah sistem minimum mikro. Ini adalah sebuah kompilasi. Ya, baik. Jadi itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.